Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai orang yang masuk surga dengan sendirinya, masih dalam kelompok B, ya, yaitu punya ciri khas. Di samping apa-apa yang dibentangkan dalam kelompok A, ya, di sini punya ciri-ciri khas sabar tuh, dari orang sabar. Ya. Kita sudah menjelaskan masalah sabar itu dalam kriteria umum. Sabar dalam hati melaksanakan ibadah, ya, khususnya sholat, ya, khususnya sholat, ya, minta pertolongan Allah dalam sabar dan sholat, ya. Itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 45. Itu perlu khusus, ya. Kesabaran di dalam sholat itu merupakan pondasi yang kuat dalam menuju proses sholat khusyuk, dan minta pertolongan, ya, dengan kesadaran bahwa sholat kita itu bagaimanapun perlu kesadaran kita bahwa sholat kita itu banyak sahun, ya. Sahun itu banyak, gitu. Tentu ulama-ulama memberikan kriteria. Kalau ulama-ulama kebetulan dia tahu 2, ya dia akan sampaikan 2. Kalau ulama tahu 3, dia sampaikan 3. Kalau ulama tahu 4, dia sampaikan 4. Sahun banyak, ya, dalam bahasa Arab tuh yang namanya banyak tuh di atas 2, ya, di atas 2, gitu, ya. Maka kita perlu minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menunjukkan kita kepada jalan sholat khusyuk, ya. Kemudian sabar itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Imran 142 atau 43. Ya, apakah kamu mengira dengan mudah bisa masuk surga padahal Allah belum menyaksikan, ya, di antara kalian itu jihad dan sabar. Jihad itu berarti berusaha dengan sungguh-sungguh dalam hal apa saja, ya, dalam hal apa saja, ya. Mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk berjihad yang lebih besar. Kalau kita berjihad dalam menyantuni anak yatim, alhamdulillah, ya, dengan sungguh-sungguh kita kerjakan, bukan sekadar memberi bagian kelebihan kita terus kita masukkan di dalam kotak amal, tapi sungguh-sungguh kita lakukan, ya. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jihad itu di dalam surah Al-Kahf, orang yang berjihad mencari keriduan kami, ya, di situ kami keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditunjukkan jalan-jalannya itu, ya. Kalau kita berpikir untuk melakukan sesuatu yang baik dengan konsentrasi penuh, insya Allah akan ditunjukkan jalannya, diberikan jalan. Wa inna Allah, sesungguhnya Allah itu la ma'al muhsinin, selalu bersama
orang-orang yang muhsinin. Jadi saya sudah ceritakan, untuk bergerak dari orang mukmin yang bergerak untuk menuju orang takwa atau orang yang sesungguhnya, orang-orang yang mukmin itu bergerak harus melalui jalur orang yang muhsinin. Orang muhsinin itulah mempunyai perhatian terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak, kepentingan umat dalam jangka panjang. Itu orang muhsinin, ya. Selalu berpikir, ya, bagaimana supaya dirinya itu bermanfaat bagi orang banyak, terutama kaum muslimin. Mari kita lihat lagi, yaitu ayat 21. Ayat 21. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintah Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Ini salah satu cirinya lagi, ya, orang yang menghubungkan apa yang diperintah Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut hisab yang buruk. Hubungan itu hubungan silaturahmi, ya, tali persahabatan, ya, tali persahabatan. Karena ini perintah Allah di dalam menghubungkan, ya, tentu harus kita cermati apa-apa yang harus dikerjakan yang sifatnya menghubungkan antara kita, gitu ya. Jadi untuk sederhananya, ya, hubungan silaturahmi. Bisa saja sekarang ini dengan kemajuan teknologi, barangkali hubungan silaturahmi kita dengan orang-orang Islam yang belum kita kenal, ya, bisa terjalin karena hubungan silaturahmi masuk di dalam pemikiran dan perjuangan, ya. Jadi pengertian hubungan silaturahmi yang tadi di era belum maju dengan kemajuan teknologi, kita selalu terbatas pada saling kunjung, ya. Sekarang sudah merupakan hubungan silaturahmi terhadap saudara kita yang Islam tidak pernah kita lihat, ya, hanya melalui WA, tapi terhubung silaturahmi dengan kesamaan berpikir dan kesamaan di dalam perjuangan, ya. Nah, itu kita hubungkan, ya. 22 walladzina yasilu ma amarallahu bih, apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Kita cermati nanti apa-apa, mudah-mudahan terbuka. Mudah-mudahan insya Allah terbuka. Yang selama ini hubungan itu kita pahami hubungan silaturahmi, persaudaraan. Mudah-mudahan Allah membuka kita hubungan-hubungan, bentuk-bentuk hubungan apa yang penting bagi masa depan, ya. Hubungan silaturahmi itu mengikat satu dengan lain menjadi kompak, ya, menjadi kuat dalam perjuangan. Ayu sholat, dia hubungkan, ya. Wa yakhshawna rabbahum, maka mereka takut kepada Allah. Wa yakhafu nasu al-hisab, takut terhadap hisab yang buruk, ya, ini, ya.
Kita sudah pernah melihat orang, ya, mempelajari orang yang hatinya selalu takut, ya. Jangan-jangan ibadah kita ini segala masih kurang, sholat kita masih jauh dari harapan, infak kita masih jauh dari harapan, ya. Bacaan Al-Quran kita, pemahaman Al-Quran kita jauh dari harapan. Itu yang kita takutkan, ya. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, yang sudah kita berikan, apa saja kita berikan, ya, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala macam-macam, rasanya masih kurang. Nah, itu perasaan seperti itu harus tumbuh dalam hati kita. Jangan merasa cukup, saya sudah mantap lah, ya. Walladzina yu'tuna ma atau, orang yang memberikan apa saja, ya, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya sudah diberikan, hartanya sudah diberikan, ya, waktunya sudah diberikan, tapi, ya, qulubuhum wajilah, hati yang bergetar, takut, ya, karena dia yakin annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya kepada Tuhan penciptanya dia akan kembali. Terasa kalau kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, ada keinginan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain jalannya, ya'mal amalan sholihan, ya'mal amalan sholihan, amal-amal yang baik, yang sempurna, yang bermutu, ya, yang berilmu. Semakin tinggi ilmu kita, maka nilai daripada ibadah kita jauh, ya. Ibarat orang berilmu dengan tidak berilmu, ibadahnya seperti langit dan bumi, ya, seperti bulan dengan bintang, ya. Itu. Nah, kalau sadar apa-apa kekurangan kita, kita bersegera, gitu, belajar terus, tahu ulaika yusari'un, mereka itulah yang bersegera fil khairat, di dalam kebajikan, wa hum laha sabiqun. Sari'u itu ada dua. Di sini sari'u dalam mengerjakan kebajikan, ada sari'u terhadap pengampunan, ya, ada dua dalam Al-Quran ini. Yusari'u, ulaika yusari'u fil khairat wa hum laha sabiqun, segera dalam kebaikan, ya, karena sadar, ya, tadi hati yang bergetar, pikir-pikir masih kurang, ya. Kita tausiah subuh ini kalau bisa subuh tambah lagi perasaan, kemauan kita, ya. Saya kira cukup, ya. Cuman kita perlu tambah di sini dalam menghadapi keluarga, ya. Dalam memerintahkan keluarga ini sabar harus, ya. Ayat 132 surah Toha. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Ada perintah di dalam surah Toha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bisolah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga sholat, membayar segala macam ibadah,
dengan sabar, ya, dan bersabarlah atasnya, ya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, la tus'aluka rizqa. Kami, kata Allah, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi, nahnu narzuku. Ya, nahnu narzukuk. Wal akibatul lil muttaqin. Dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang bertakwa. Ya. Itulah saya kira tambahan satu ayat ini, ya, mengenai menghubungkan silaturahmi, ya, silaturahmi yang kita pahami sekarang ini, silaturahmi keluarga, ya, silaturahmi dengan teman. Sekarang menunjukkan silaturahmi kepada kaum muslimin yang tidak pernah kita temui, tapi bisa ketemu dalam WhatsApp, ya, gitu. Ya, silaturahmi mendorong kita untuk berjuang bersama-sama, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi